Oke teman-teman, selamat jumpa. Kita akan sedikit bincang-bincang mengenai entok ya dan jenis-jenisnya. Oke, kita akan bincang-bincang sedikit mengenai entok dan jenis-jenisnya ya. Kita perumpamaannya aja begini Pak. Kita harus mengenal jenis entok dan spesiesnya dulu, baru jenis warna dan jenis genetiknya. Nah, kebanyakan orang awam itu nggak ngerti. Kadang ada orang yang memang kok endok sama-sama endok kok mahal, terus kalau endok orang dibilang lokal, terus endok sendiri dibilang ya. Jadi gini bos, maklum orang awam itu orang bodoh. Jadi bodoh bukan karena goblok, tapi nggak ngerti. Nah, ini edukasi ya. Kita harus kenal spesies dulu. Jadi kalau spesies itu rasnya gitu. Jadi ras entok ya entok. Nah, bahasa latinnya itu Cairinamus cota. Ras entok itu sepupunya kerabat terdekat dengan ras itik bebek, terus ras angsa. Nah, entok, spesies entok itu tidak bisa disilang dengan selain spesies, tapi bisa disilang selain jenis genetik. Jadi contoh begini bos, manusia ya. Manusia itu kan rasnya manusia, makhluknya, berarti ciptaannya manusia. Nah, dari manusia itu berbagai macam suku, bangsa, dan golongan. Nah, kita umpamakan bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa Cina, dan sebagainya. Itu satu ras manusia, bangsa manusia. Tapi beda jenis. Jenis Cina, jenis Amerika, jenis Jawa, dan sebagainya. Suku, dan sebagainya. Nah, itu perumpamaannya seperti ini bos. Jadi logikanya begini, orang Amerika dengan orang Indonesia sama-sama orang, manusia beda. Nah, logikanya juga begitu. Endok sama-sama endok tapi ya beda. Nah, jadi berbagai macam jenis. Nah, oke, untuk di Indonesia kita kenal dengan beberapa jenis yang sudah tervalidasi. Beda dengan itik manila naga peron, kita bahas belakangan deh. Ini bos. Jadi entok di Indonesia umumnya itu lokalan, yang bisa kita jumpai warna-warna lokalan atau jenis-jenis lokalan itu identik dengan kecil, body, kaki pendek, dan warna hanya hitam atau putih saja atau hitam saja. Nah, untuk jenis lokal juga ada dua golongan bos, yaitu lokal dragon yang kakinya hitam, paruhnya hitam, ya kan. Warna ya hanya seperti itu, kecuali ada silangan warna. Seperti jenis dragon itu identik dengan kaki hitam, paruh hitam. Lah kalau lokal identik dengan ada bercak-bercak hitam, titik-titik atau bintik-bintik di kaki atau di paruh. Nah, untuk jenis jumbo itu biasanya karakternya itu bodi besar atau lebih gede. Itu biasanya dibudidaya di daerah Jawa Timur, maka terkenal jumbo Blitar, daerah Blitar, Jawa Timur. Nah, untuk endok-endok hias yang warna-warni itu biasanya dibudidaya dan awalnya itu peternaknya, pencetaknya itu di daerah Cirebon dan Indramayu, maka dikenal endok Rambon. Itu begitu bos. Jadi jangan, kita punya ciri khas, ciri khusus Rambon. Kakinya kuning pucat, paruhnya warna pink merah muda, itu Rambon original. Nah, untuk daerah Jatim itu rata-rata bodi besar, putihan, warna putih, atau ada yang juga belang itu kan pelondang, tapi bodi lebih besar daripada entok lokal. Nah, entok lokal itu umumnya entok yang dipelihara orang pribumi, yang diternak, yang itu ciri-cirinya kecil, pendek, ya kan. Ada bercak hitam, titik-titik hitam atau poleng hitam di paruh dan di kaki. Nah, untuk jenis entok hias Rambon itu yang terkenal warna kelawu, jali itu kan, dari jenis warna nih. Nah, sekarang yang paling terkenal adalah milenial, ya kan, batik, terus ripple dan sebagainya. Begitu juga dragon juga ada warna metalik. Nah, tapi kalau Rambon itu tidak bisa warna metalik, karena Rambon bulu warnanya itu metamorfosis, bisa berubah-ubah
Jadi kalau tadinya warna jali berubah jadi warna apa kalau ganti bulu. Nah, kita sekarang beralih membahas ke itik Manila naga peron. Nah, begitu teman-teman. Jadi bukan mengidentikan kita endoknya dibilang hias, yang lain lokal, enggak. Rambonnya rambon. Endok kamu itu endok lokal, tapi kamu pengen endok lokal dibilang endok hias yang mahal, disamakan dengan naga peron. Ya jauh, naga peron itu cetakan. Jadi ada punya ilmu metode khusus yang resepnya hanya saya pencetaknya yang tahu. Jadi nggak dibocorin. Sedangkan endok rambon itu endok yang sudah dibudidayakan. Oke, begitu teman-teman. Nah, kita bahas tentang itik Manila naga peron. Itik Manila naga peron itu punya ciri khusus. Ciri khususnya apa? Warna bulu metalik kemilau. Pelangi itu yang bisa ganti-ganti warna dengan kilauan cahaya. Cirinya kaki kuning, paruh bersih gitu. Bodi besar, panjang gitu. Nah, bukan lokal. Aduh, capek deh kalau ngasih tahu para haters itu yang pengennya beli murah jual mahal. Endok lokal dibilang endok hias nggak mau. Tapi kalau ngomongin endok hias disamain harga endok lokal kan lucu. Itu orang-orang waras itu. Nah, oke teman-teman, kita nggak usah bahas orang yang nggak waras ya, kita bahas orang yang waras. Nah, ini yang disebut metalik kemilau pelangi Plento, itu kualitas satu cetakan naga peron, jenis bulu warna yang kemilau metalik pelangi. Nah, ini anakannya, ini jantan. Ciri-cirinya seperti yang sudah disebutin. Nah, ini untuk betina. Ini untuk betina yang jenis metalik, ada yang tidak metalik. Ini jenis metalik yang betinanya. Ada yang kemilau biru, kemilau hijau, kemilau coklat, macem-macem. Nah, ini silangan dragon sama metalik, masuknya ke endok lokal atau endok dragon, bisa disebut seperti itu. Dan jumbo kapas itu genetik naga peron yang disilang untuk pembesaran. Ini bibitan jumbo kapas. Kapur itu dari lokal, warna putih. Kapur itu putih, berarti kapuran putihan. Oke teman-teman, kita punya endok hias itu bukan sembarang endok, tapi endok cetakannya dicetak bagi para penggemarnya, khusus yang mau bibitan atau membeli bibit naga peron kemilau metalik pelangi, dan tidak dijual umum, bukan untuk bakulan terus kita ternak yang banyak dijual, dibeli jual beli gitu, bukan. Ini hanya untuk koleksi dan para pecinta berat, pengagum hewan hias, hobi koleksi hewan peliharaan. Oke, gitu aja teman-teman. Nah, saya itu pencetaknya, jadi secara hak paten resepnya ada di saya untuk menciptakan bulu-bulu kemilau pelangi yang jenis endok hias. Lebih gampangnya begitu bos, lebih mudah.